Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Silvana Simanjuntak dari kelas 6B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membuat video tentang simulasi menjadi guru kelas 10 SMA. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ibu akan absen terlebih dahulu ya anak-anak. Leni, Franz hadir. Hendro, Noven, ada Indah. Oh, Indah masuk hari ini. Johnson, Azriel, Eliana, David, Reno. Oke, semuanya masuk ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih teks laporan observasi itu apa? Ibu akan menjelaskan pengertian dari teks laporan observasi. Yang kedua ada struktur pembangun teks laporan observasi. Dan yang ketiga ada kaidah atau penanda dalam teks laporan observasi. Ibu sudah menuliskan materi-materinya yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sambil Ibu menerangkan, sebaiknya kalian tulis di buku kalian masing-masing. Pengertian teks laporan observasi. Teks laporan observasi artinya teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan atau laporan observasi. Maksudnya itu apa sih? Maksudnya itu kalian melakukan observasi ke lapangan, lalu hasilnya kalian tulis ke dalam buku atau kalian ketik, dan itu disebutnya teks laporan observasi. Kemudian jenis teks laporan observasi ini mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri, atau sifat umum seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta. Oke, selanjutnya ada struktur pembangun teks laporan observasi. Secara umum, teks hasil observasi terdiri atas beberapa struktur pembangun. Yang pertama ada definisi umum atau pembukaan. Pada bagian pernyataan umum atau pembukaan berisi akan sesuatu yang dibahas atau yang akan diklasifikasikan.
Jadi dalam pembukaan ini berisi pengertian dari yang akan kita observasikan. Yang kedua ada deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian ini berisi tentang gambaran tentang sesuatu secara terperinci yang akan dilaporkan. Jadi kalian menggambarkan tentang hasil observasi itu secara terperinci. Kemudian ada deskripsi manfaat. Pada bagian deskripsi manfaat ini berisi tentang manfaat dan kegunaan dari hasil laporan dari hasil observasi kalian. Dan yang ketiga ada kaidah atau penanda dalam teks laporan observasi. Teks laporan observasi berbeda dengan teks berjenis lainnya. Teks laporan observasi memiliki penanda atau ciri khas. Yang pertama ada teks tersebut mengandung informasi fakta. Jadi dalam observasi kalian itu menuliskan tentang fakta-fakta yang kalian dapat pada saat observasi tersebut. Kedua ada teks laporan observasi dapat diklasifikasikan. Dan yang ketiga ada teks laporan observasi ditulis sempurna dan lengkap dengan tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Dan yang keempat ada teks disajikan secara menarik, baik dalam bahasa yang jelas, isinya berbobot, maupun susunannya logis. Jadi dalam teks laporan ini kita harus menulis teks laporan kita itu secara menarik supaya pembaca teks laporan observasi kita itu dapat tertarik nih membaca laporan kita. Kalau misalkan teks laporan kita itu kurang menarik, otomatis pembaca juga merasa kurang tertarik gitu baca teks laporan tersebut. Jadi kita harus membuat teks laporan tersebut itu secara menarik. Sampai di sini ada yang sudah paham semua tentang teks laporan observasi? Sudah paham semua? Ibu akan memberikan kalian tugas atau pekerjaan rumah. Coba kalian buka buku kalian halaman 36. Di situ ada pilihan ganda dan juga esai. Pilihan gandanya ada 10, esainya ada 5. Kalian kerjakan di rumah, lalu kalian kumpulkan besok pada pagi hari di meja ibu. Baik, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran yang sudah ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan untuk ibu juga, untuk menambah wawasan kalian juga. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak.